12 bilangnya tutup, ternyata nggak tutup, yang ada naratain ya. Aman. Hah? Tutup. Kalau buka mah kasih kedengaran suaranya. Ada pintu lain nggak? Ada di sini sebelah situ. Coba pastiin. Pastiinnya dulu. Ini kunci juga nih. Kunci juga. Kita kalau nggak ada kegiatan kita ditutup semua. Seperti tempat hiburan tutup semua ya. Tutup. Oke. Kalau ini apa? Oh ini cuma kedai kafe aja. Iya, maksudnya di sini jual minuman keras kan. Kalau buat kita kan karena entertainment kita tutup nggak jualan. Kita katanya kan dari sana kemana? Itu bir. Cuma banner aja. Hah? Cuma banner aja gitu. Angkat. Suruh angkat. Angkat. Keluarin. Taruh aja itu, Ki. Angkat. Gulung aja dulu. Tambah bulan Ramadan tutup. Soalnya dulu kasus 2012 saya begitu. Ada mos bilangnya tutup, pas kita masuk dalam itu rame. Ya naratain ya. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, lihat tadi video yang sudah saya putar di depan. Video ini sudah beredar beberapa hari yang lalu. Jujur saya awalnya malas, muak saya untuk mengomentari atau memberikan opini terkait dengan video itu. Tapi jujur saya akhirnya memutuskan. Aneh bin ajaib. Bahar Smith yang menurut saya bukan siapa-siapa berlagak seperti Kapolri, Kapolda atau Kapolres sekaligus. Dia menginspeksi warung-warung dan gayanya astagfirullahaladzim luar biasa arogan. Mereka tetap berpikiran sempit bahwa bulan puasa semua tempat hiburan harus tutup. Nah, pertanyaan saya, apa respon dari aparat kepolisian terkait dengan video tadi? Saya kok belum melihat ya. Kenapa kita takut untuk menegur orang? Karena menurut saya dia salah. Dia sudah seperti negara menegakkan hukum sendiri. Ini bagi saya aneh. Sahabat Indonesia, puasa itu adalah ibadah kita, karena saya juga orang Muslim. Itu ibadah personal kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saya mengutip ucapan dari Presiden Abdurrahman Wahid. Dia mengatakan orang Muslim yang terhormat akan menjalani puasa dengan menghormati orang-orang yang tidak berpuasa. Ini yang keren gitu menurut saya. Kenapa kita selalu minta dihormati untuk ibadah personal kita sendiri? Memalukan sebetulnya. Nah, ini terus terjadi. Dan ada pembiaran dari aparat kepolisian. Kalau ini terjadi, terus negara akan terus didikte oleh kelompok-kelompok koplak seperti itu. Tahun-tahun kemarin, almarhum FPI yang inspeksi sidak kemana-mana, menggerebek warung di mana-mana. Sekarang Bahar Smith dan kawan-kawan. Kenapa Bahar Smith berani melakukan inspeksi sidak dengan arogan seperti itu? Karena apa? Dia tahu dia tidak akan diapa-apain. Dia tahu dia tidak tersentuh. Ini presiden yang sangat buruk. Ada seorang ustadz yang berperilaku seperti preman, seperti untouchable. Hukum dilecehkan. Karena apa? Dia menegakkan hukum dengan cara dia sendiri. Sahabat Indonesia,
apa yang dilakukan oleh Bahar Smith ini menurut saya meskipun niatnya baik, tapi menurut saya tetap salah dalam bentuk apapun. Kalau kita ingin menjaga kemurnian bulan Ramadan ini bukan dengan cara itu. Jangan kita mematikan rezeki orang. Mereka pun tanpa diatur, saya yakin mereka pun tahu diri kok. Warung-warung atau pusat hiburan. Siapa lagi orang muslim yang datang ke tempat hiburan di bulan Ramadan? Malu dia sama diri sendiri, dia malu sama lingkungannya, malu sama keluarganya. Tidak akan ada yang datang. Kecuali orang muslim yang koplak mungkin. Orang muslim di bulan Ramadan, di malam hari, itu taraweh. Bukan ke pusat hiburan. Artinya sebetulnya untuk apa kita minta semua pusat hiburan ditutup di bulan Ramadan? Mereka akan tutup sendiri kok. Mereka akan tahu diri. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah menurut saya mengapa perilaku-perilaku persekusi seperti ini dibiarkan oleh negara. Kalau ini terus dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Wibawa Polri itu akan dipertaruhkan kalau tidak mau menegur keras orang-orang yang melakukan persekusi dengan cara seperti itu. Negara tidak boleh takluk oleh siapapun. Negara harus berdaulat, pemerintah harus mempunyai kewibawaan dan martabat. Jangan sampai hukum yang menjadi panglima di negeri ini seolah-olah dikadali oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Itu saja yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita agar kita tidak menjadi bangsa yang lembek. Penegakan hukum itu penting supaya pemerintah, aparat penegak hukum, negara mempunyai wibawa di depan rakyatnya. Dan supaya apa? Masyarakat lain tidak terteror dengan perilaku-perilaku seperti itu yang seolah dibiarkan oleh negara. Itu saja pesan saya pada Opini Rudy kali ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy Iskandar.